Halo sobat traders dan investor kripto, selamat bertemu lagi di channel Crypto Move. Di video kali ini kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk meningkatkan nilai aset kekayaan kita dengan berinvestasi di kripto. Sebelum kita lanjut tentang topik ini, kita pantau kondisi pasar kripto saat ini, di mana total market cap kripto saat ini berada di 1,12 triliun dolar, naik 1,08%, dan volume perdagangan 24 jam terakhir 45,48 billion dolar, naik 5,06%. Dominasi Bitcoin saat ini berada di 51,6%, terus menanjak mengingat banyaknya orang mengakumulasi Bitcoin saat ini, dan level Fear and Greed Index saat ini berada di zona netral di 53%. Jadi harga Bitcoin saat ini diperdagangkan di 29.843 dolar, dan altcoin dan token lainnya rata-rata menghijau akibat masih terdampak sentimen positif dari pergerakan harga Bitcoin, walaupun ada beberapa yang menurun merah. Itu akibat adanya taking profit dari trader institusi ataupun retail. Oke teman-teman, di sini saya akan share tentang bagaimana cara untuk bisa cuan atau bahkan kaya dari kripto. Nah, jadi kita tahu teman-teman, saat ini cryptocurrency adalah aset dengan tingkat volatilitas yang tinggi, di mana ada high risk dan high return. Tetapi di sini ada 7 cara untuk kita bisa mendapatkan uang, cuan, bahkan kekayaan dari investasi kripto. Apa saja caranya? Jadi yang pertama adalah airdrop, yaitu pembagian token dari developer koin untuk promosikan token koin mereka secara cuma-cuma. Jadi di sini airdrop kita harus menyiapkan wallet untuk kita bisa mengikuti airdrop ini, dan sangat disarankan hati-hati terhadap alamat phishing yang tujuannya hanya untuk menguras aset di wallet kita, dan sangat disarankan untuk airdrop seperti ini, wallet yang teman-teman gunakan khusus hanya untuk menerima airdrop dari token ataupun koin dari kripto yang mengadakan airdrop atau promosi. Lalu yang kedua adalah futures trading. Apa futures trading? Jadi perdagangan dengan tingkat derivatif atau leverage. Jadi teman-teman bermodalkan misal 100 dolar, teman-teman bisa meng-leverage penaikan aset teman-teman dengan trading. Di sini untuk di kripto bisa hingga 100 bahkan 200 kali dari modal yang kita tradingkan. Bila teman-teman punya kemampuan ataupun punya keahlian untuk bermain dalam trading derivatif, ini sangat baik untuk kita mengambil keuntungan dari volatilitas pasar. Tetapi bila tidak, sangat tidak disarankan cara seperti ini, karena cara ini sangat berbahaya. Aset kita bisa hilang dalam sekejap hanya untuk mengambil keuntungan, tetapi kebanyakan orang dari cara ini mengalami kebuntungan atau kerugian. Jadi perlu hati-hati dan perlu pahami lebih dalam lagi tentang trading derivatif ini, tentang risk and reward manajemennya. Lalu ada yang ketiga, investasi di grup berbayar. Jadi teman-teman bisa mencari grup-grup ataupun trader-trader yang sudah memiliki grup besar, yang sudah memiliki kredibilitas baik,
sehingga bisa membuat teman-teman memperoleh keuntungan dengan hanya mengikuti sinyal yang diberikan. Tetapi hati-hati terhadap penipuan, di mana mengakunya mereka adalah trader yang sudah berpengalaman, tetapi demi hanya meraup keuntungan semata, mereka memanfaatkan flexing dengan memamerkan kekayaan mereka dari hasil trading yang padahal itu adalah fiktif atau bodong. Jadi hati-hati dengan investasi grup berbayar seperti itu, dan perlu melakukan riset terlebih dalam lagi terhadap trader yang menawarkan grup sinyal trading seperti ini. Lalu ada wallet tracking atau pelacakan dompet. Biasanya pelacakan dompet dilakukan untuk melihat wallet daripada whale atau bandar yang melakukan transaksi jual beli token kripto. Jadi di sini bila whales melakukan akumulasi atau pembelian, teman-teman bisa membeli koin tersebut. Tetapi bila whales tersebut menjualnya, teman-teman juga melakukan hal yang sama dengan menjualnya juga. Tetapi perlu waktu di sini untuk terus memantau wallet daripada whales ini dari waktu demi waktunya supaya tidak ketinggalan dari pergerakannya. Jadi perlu effort yang lebih. Lalu yang kelima, trading coin meme. Jadi di sini teman-teman, trading coin meme itu sangat menarik untuk melipat kali gandakan aset kita. Kenapa? Sebagai contoh, kita trading di coin meme Shiba Inu saja. Dulu awal-awal Shiba Inu harganya sangat-sangat murah, bisa hingga ke 0,0010 di belakang koma sekian dolar, dan sekarang harganya hanya berkisar 0,000007 sekian. Jadi kenaikan dengan harga penurunan saat ini pun sudah luar biasa, apalagi saat bulan kemarin bisa 1.000.000% kenaikannya. Jadi bila teman-teman memiliki $100 saat awal Shiba Inu keluar launching, teman-teman sudah memiliki keuntungan hingga $1.000.000. Bayangkan teman-teman bahwa mencari cuan dengan trading koin meme ini sangat besar. Tetapi sekali lagi, ini perlu riset lebih dalam lagi, koin meme mana yang benar-benar bisa liquid atau sekedar honeypot atau pengumpulan dana untuk likuidasi dari para developer saja. Jadi ini perlu hal-hal yang bijak lebih lagi untuk trading koin meme, dan terlebih apakah koin meme-nya punya utilitas atau sekedar komunitas lelucon saja. Lalu yang keenam ada DCA atau hodl, dan saat bullrun menjualnya kembali. Jadi teman-teman, saat ini adalah saat yang tepat kita melakukan DCA. Kenapa teman-teman? Karena saat ini sudah harga peaknya rata-rata token dan altcoin atau harga low bottomnya. Jadi boleh melakukan DCA atau cicil supaya saat bulan nanti, apalagi halving bulan April 2024, itu bisa kenaikannya signifikan, bahkan ratusan hingga ribuan persen dari setiap koin token yang mengikuti pergerakan Bitcoin ke depannya. Jadi ini lumayan bisa memiliki keuntungan besar saat bulan nanti. Dan tentu tetap kita melakukan riset terhadap koin atau token yang punya potensi, dan sangat disarankan di 20 besar dari coin market cap kripto yang terlisting, dan sangat tidak disarankan lebih dari peringkat 100 dari coin market cap. Kenapa? Biasanya koin-koin seperti itu cenderung tidak memiliki pergerakan, bahkan
cenderung terus menurun harganya. Jadi di sini kita perlu riset lebih dalam lagi tentang koin yang akan kita DCA. Lalu yang ketujuh, yang terakhir adalah freelance. Jadi bila teman-teman memiliki keahlian seperti desain grafis, ghostwriter, manajemen Discord, atau manajemen komunitas, teman-teman dapat membuka peluang kerja freelance di industri kripto. Ya, jadi di sini pun perlu keahlian khusus untuk teman-teman yang mau mengambil cuan dari freelance kripto ini. Saat ini masih belum banyak orang yang ahli dalam bidang cryptocurrency dan sangat terbuka besar peluang untuk kita bisa masuk ke dalamnya. Jadi perlu keterampilan lebih. Bila belum paham atau mengenal tentang freelance seperti ini, teman-teman sangat disarankan melatih keahlian keterampilan untuk hal-hal seperti ini, seperti ghostwriter, desain grafis, dan manajemen Discord atau komunitas yang lainnya. Jadi sangat spesifik untuk yang punya keahlian. Dari 7 hal seperti ini terbukti menghasilkan keuntungan untuk investor kripto ataupun trader kripto yang sudah mulai dari awal berkecimpung di dunia cryptocurrency. Nah, di sini teman-teman dikutip bahwa berapa banyak jutawan kripto yang ada hingga saat ini. Jadi, cryptocurrency adalah aset keuangan yang memiliki volatilitas tinggi dan telah berubah dari sekedar untuk mata uang peer-to-peer menjadi aset berkelas sekelas emas dan saham dan yang lainnya. Jadi sudah menunjukkan kinerjanya cryptocurrency ini ke depannya semakin membaik. Dan di sini dikutip teman-teman bahwa ada 88.200 orang pada September 2023 yang lalu itu menjadi jutawan kripto. Apa itu jutawan kripto? Orang-orang yang berhasil mengumpulkan kekayaan hingga 1 juta dolar yang dimana mereka hasilkan dari investasi mata uang kripto. Jadi teman-teman, ini sudah ada bukti nyatanya. Tidak sedikit orang, tapi 88.200 orang itu di seluruh dunia sudah mencapai status jutawan kripto. Artinya asetnya jutaan dolar ke atas ya teman-teman. Lalu bagaimana dengan miliarder Bitcoin? Jadi Bitcoin sebagai pionir mata uang kripto sudah memberikan signifikan kontribusi terhadap jutawan tersebut. Dan per Januari 2023 terdapat 28.084 jutawan dari Bitcoin yang dimana mengalami peningkatan luar biasa hingga 50.000 jutawan baru seiring berjalannya tahun. Dan juga ada jutawan Ethereum yang dimana tahun 2023 ini ada lebih dari 8.350 dompet Ethereum yang menyimpan 800 ETH masing-masing bernilai lebih dari 1 juta dolar. Jadi ini dikategorikan sebagai jutawan Ethereum dan juga jutawan altcoin selain Ethereum dan Bitcoin yang sudah mereka hasilkan. Ada dari Cardano, BNB, Solana yang sudah mengalami lonjakan luar biasa saat bulan yang lalu. Jadi dari altcoin pun teman-teman bisa memperoleh cuan hingga ribuan ribu persen kenaikan dari aset teman-teman. Nah, meskipun altcoin sangat fluktuatif ya teman-teman, tapi seperti yang tadi saya katakan, sangat disarankan altcoin itu hanya di 20 besar dari peringkat coin market cap yang bisa kita alokasikan investasi ke depannya. Jadi munculnya jutawan kripto ini adalah fenomena global, di mana tingkat populasi yang paham teknologi yang tinggi seperti US, Eropa, dan sebagian Asia telah mengalami
peningkatan substansial terhadap jutawan kripto tersebut. Dan dijelaskan seperti Tiongkok pun yang punya peraturan yang ketat juga menghasilkan individu-individu yang kaya dari kripto. Jadi seperti negara berkembang di sini pun seperti kita Indonesia, Afrika dan Amerika itu pun secara bertahap menandai kehadiran jutawan kripto ke depannya. Seperti El Salvador sudah resmi menjadikan Bitcoin sebagai legal tender terhadap transaksi keuangan mereka. Apa yang menjadi katalis di balik penciptaan jutawan kripto adalah teknologi blockchain, lalu harga yang naik signifikan, dan institusi yang sudah mulai masuk ke dalam kripto seperti kita tahu BlackRock, JP Morgan, dan MicroStrategy. Michael Saylor ya teman-teman, itu kita sudah tahu adalah investor terbesar Bitcoin dan mereka sudah memegang Bitcoin sejak lama. Jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan terhadap investasi kripto ini bila teman-teman tahu cara mainnya. Di sini saya sharing bagaimana supaya teman-teman bisa memiliki kelimpahan aset di masa-masa mendatang, bahkan di hanya 2-3 tahun mendatang. Nah, jadi dari grafik psikologi market ini teman-teman, siklus psikologi market, jadi saat ini kita berada dalam posisi depression menuju disbelief. Kenapa? Karena kita sudah melalui masa bear terparah sepanjang masa dari cryptocurrency pada tahun lalu, di mana banyak kejadian seperti FTX bankrupt, Terra Luna, dan Celsius, dan beberapa yang lainnya seperti Three Arrow Capital, dan juga bank-bank yang sudah mengadopsi kripto seperti Silicon Valley Bank, Signature Bank, dan yang lain-lainnya. Itu terjadi dalam tahun kemarin semuanya, sehingga menyebabkan kripto terutama Bitcoin turun hingga 86% teman-teman. Dan saat ini sudah memulai pulih dan masuk ke dalam masa depression menuju disbelief. Artinya sudah mulai dibangun narasi atau adanya hope, harapan untuk Bitcoin menaik menjelang bull run atau halving Bitcoin pada bulan April tahun mendatang. Jadi teman-teman sangat disarankan mulai saat ini mengakumulasi aset pilihan kripto teman-teman. Dan bila teman-teman mengakumulasi aset saat ini, sangat disarankan teman-teman aset dengan konsensus proof of stake. Kenapa teman-teman? Karena teman-teman bisa membeli token tersebut, koin tersebut, dan lalu menstakingnya atau seperti kata lain mendepositokannya ke dalam blockchain jaringan mereka. Tujuannya adalah satu, mengamankan jaringan token atau koin tersebut supaya tidak terkena hack dari pihak luar. Dan yang kedua yang terutama adalah kita sebagai investor juga dapat keuntungan dari bertambahnya koin atau token kita, supaya saat bull run nanti selain koin kita bertambah juga itu akan membantu nilai aset kita akan menaik juga. Oke teman-teman, semoga apa yang saya sharingkan ini dapat bermanfaat. Jika teman-teman suka dengan video ini, mohon bantu like, comment, share, dan subscribe channel ini. Terima kasih teman-teman sudah mengupdate info dari channel Crypto Move, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.